Kakek ikut ke rumah saya. Ya, nggak jauh kok. Rumah saya kecil, tapi ada tempat buat kakek istirahat. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan di tengah panasnya matahari siang, seorang pemulung muda bernama Haris menemukan seorang kakek tua yang terbaring di jalan. Orang-orang berdasi hanya menonton, bahkan menertawakan. Tapi Haris dengan tangan kotor dan hati yang tulus, justru menolong tanpa berpikir dua kali. Ia tidak tahu, niat baiknya hari itu akan menyeretnya ke dalam rahasia gelap keluarga kaya yang hampir merenggut nyawanya. Inilah kisah tentang ketulusan yang dibalas dengan pukulan, namun akhirnya membuka tabir kebenaran yang mengguncang segalanya. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit siang itu memantulkan cahaya keperakan. Udara panas membuat aspal seperti beruap. Di antara deru kendaraan dan debu jalanan, seorang pemuda berjalan dengan langkah pelan sambil memanggul karung lusuh di punggungnya. Namanya Haris, 28 tahun, kulitnya legam, tubuhnya kurus tapi kuat. Keringat menetes dari pelipis ke leher, membasahi kaos pudar yang menempel di punggungnya. Itulah kehidupannya sejak bertahun-tahun lalu. Memulung, mencari barang bekas yang bisa dijual, hanya untuk bisa makan hari itu juga. Tidak tamat sekolah, tidak punya keluarga. Ia hanya tahu bahwa hidup harus terus dijalani, tak peduli seberapa kerasnya jalan yang dilalui. Ah, panas sekali hari ini, gumamnya lirih sambil meneguk air dari botol plastik yang dibawanya. Ia menyeka keringat di dahi, menatap jauh ke ujung jalan yang berdebu. Di tengah panas yang membakar, Haris mendengar suara riuh dari arah depan. Banyak orang berdiri mengerumuni sesuatu di pinggir jalan. Ia penasaran. Biasanya orang berkerumun kalau ada kecelakaan, tapi kali ini tidak terdengar sirene atau suara tangis. Ia mendekat, mencoba melihat di antara celah orang-orang yang berdiri sambil memegang ponsel. Kasihannya, tapi ya gimana? Bau banget orangnya. Udah biarin aja. Nanti juga ada yang ngurus. Hehe, rekam dulu, biar viral. Suara-suara itu membuat Haris mengernyit. Ia menatap ke tengah kerumunan, dan dadanya langsung sesak. Seorang kakek tua terbaring di trotoar. Tubuhnya gemetar, kulitnya penuh debu, bibirnya pecah-pecah. Ia tampak kehausan, dan hanya menatap kosong ke langit. Haris menelan ludah. Ia menatap orang-orang itu satu persatu. Ada yang tertawa kecil, ada yang menutup hidung, ada yang asyik merekam dengan kamera ponsel. Kenapa kalian cuma lihat? Seru Haris. Suaranya serak tapi tegas. Beberapa orang menoleh sinis. Lagian kamu siapa? Nyuruh-nyuruh. Urus aja hidupmu sendiri, deh. Namun Haris tak peduli. Ia segera berlutut di sisi kakek itu. Pak, Bapak bisa dengar saya? Tanyanya pelan. Kakek itu membuka mata perlahan. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Haris merogoh botol airnya. Minum dulu ya, Pak. Pelan-pelan. Ia menuangkan air sedikit demi sedikit ke mulut kakek itu. Tangan kakek gemetar saat menerima botol itu, lalu meneguknya sampai setengah. Pelan, Pak, pelan saja, ujar Haris lembut. Beberapa orang mulai bosan menonton, lalu pergi sambil menggerutu. Udah panas begini malah drama. Orang miskin tolong orang miskin, lucu juga. Haris mendengar, tapi tak menggubris. Ia merogoh bungkusan nasi dari karungnya. Nasi bungkus sederhana yang baru saja ia beli untuk makan siang nanti. Tanpa berpikir panjang, ia membukanya. Pak, makan ya. Biar ada tenaga. Kakek itu menatap Haris lama, lalu mengangguk pelan.
Haris menyuapkan sepotong kecil tempe goreng ke mulut kakek itu. Enak, kan, Pak? Katanya sambil tersenyum. Kakek itu hanya menatap, dan untuk pertama kalinya, sebuah air mata jatuh di pipinya. Nggak apa-apa, Pak. Tenang aja. Saya bantu. Ayo, Bapak ikut saya ke rumah ya. Ujar Haris dengan suara rendah. Kakek itu tidak menjawab. Hanya memandang Haris dengan mata yang lembut dan sayu. Ayo, Pak. Nggak jauh kok. Rumah saya kecil. Tapi ada tempat buat Bapak istirahat. Haris kemudian berjongkok, membalikan tubuh, dan mengangkat kakek itu ke punggungnya. Langkah Haris terhuyung-huyung di bawah terik matahari. Karung lusuh masih tergantung di satu tangan, sedangkan punggungnya menanggung tubuh renta yang lemah. Tapi anehnya, Haris merasa ringan. Ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat, sesuatu yang jarang ia rasakan, rasa berarti bagi orang lain. Perjalanan mereka melewati gang sempit dan jembatan kecil di atas parit. Beberapa anak kecil melihat dan berbisik, sebagian tertawa kecil, tapi Haris tidak peduli. Ia hanya ingin kakek itu sampai di rumahnya dengan selamat. Rumah kecil itu berdiri di atas tanah kosong di pinggir rel kereta. Dindingnya dari papan bekas, atapnya bocor di beberapa sisi. Tapi bagi Haris, itulah satu-satunya tempat yang bisa disebut rumah. Sesampainya di sana, ia menurunkan kakek perlahan di atas kasur tipis. Nah, Bapak istirahat di sini ya, ucapnya sambil tersenyum. Ia menuangkan air hangat ke baskom kecil, lalu membasuh tangan dan wajah kakek dengan kain bersih. Bapak kotor banget, tapi nggak apa-apa, nanti saya bantu bersihin. Kakek itu hanya menatap, tak berkata-kata. Haris mengganti bajunya dengan kaos bersih miliknya sendiri. Ukurannya kebesaran, tapi lebih baik daripada baju kakek yang kotor dan sobek. Lihat, sekarang Bapak udah kelihatan segar, kata Haris sambil tertawa kecil. Menjelang sore, Haris menanak nasi. Wangi beras mengisi ruangan kecil itu. Ia menggoreng tempe yang tersisa, menuang sambal di piring kecil, lalu duduk di lantai bersama kakek. Pak, makan yuk, katanya sambil menyodorkan sendok. Kakek itu makan pelan-pelan. Haris ikut makan di sampingnya. Suasana hening, hanya terdengar suara kereta lewat di kejauhan. Setelah makan, Haris menatap kakek itu lama. Bapak nggak ngomong dari tadi, ya? Bapak bisa dengar saya. Kakek itu menatapnya pelan, lalu mengangguk lemah. Namanya siapa, Pak? Tidak ada jawaban. Hanya senyum samar. Ya udah. Nggak apa-apa, biar saya panggil Bapak aja. Haris duduk di lantai, bersandar pada dinding. Ia menatap langit senja yang masuk lewat celah atap. Dulu saya juga pernah kayak Bapak, katanya pelan. Sendirian. Nggak tahu harus kemana. Tapi hari ini, entah kenapa saya senang bisa nolong orang lain. Rasanya kayak nggak sendiri lagi. Kakek itu menatap Haris lama. Tangan tuanya bergerak, menyentuh bahu pemuda itu perlahan. Sekilas, Haris melihat mata kakek itu berair. Tapi ia tidak menanyakan apapun. Malam turun perlahan. Haris menyiapkan tikar tambahan di lantai. Bapak tidur di kasur aja ya. Saya di bawah sini. Ia menutup lampu minyak, menyisakan cahaya kecil di pojok ruangan. Angin malam masuk lewat celah papan, membawa hawa dingin dan suara jangkrik. Haris memandang ke arah kakek yang sudah terlelap. Ada damai yang aneh di dada. Seakan malam ini ia tidak lagi sendirian. Sebelum menutup mata, Haris berbisik pelan. Allah, terima kasih sudah kirimkan saya seseorang untuk dijaga. Malam itu, di gubuk kecil yang remang, dua jiwa kesepian tertidur dalam ketenangan yang baru, tanpa tahu bahwa hari-hari berikutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Mentari menembus celah atap bambu ketika Haris terbangun pagi itu. Udara masih lembab. Sisa hujan semalam menetes dari ujung daun pisang di belakang rumah. Ia menatap ke arah kasur, melihat kakek tua itu masih tidur nyenyak. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding kemarin. Haris tersenyum kecil. Kasihan Bapak, mungkin udah lama nggak tidur enak. Gumamnya pelan. Ia lalu berdiri, merapikan tikar,
dan menyiapkan sarapan seadanya. Nasi sisa semalam, digoreng dengan sedikit garam dan minyak. Aroma sederhana itu memenuhi gubuk kecil itu. Tak lama kemudian, kakek itu membuka mata perlahan. Haris menghampiri dan menepuk bahunya lembut. "Selamat pagi, Pak. Gimana? Tidurnya enak?" Kakek itu hanya mengangguk pelan. "Yuk, makan dulu ya. Saya udah masak nasi goreng. Nggak banyak, tapi lumayan buat isi perut." Kakek itu tersenyum samar, lalu menyentuh lengan Haris seperti mengucapkan terima kasih tanpa kata. "Bapak jangan sungkan ya," ujar Haris. "Saya senang ada teman di rumah." Hari-hari berikutnya berjalan damai. Setiap pagi Haris berangkat memulung, dan setiap sore ia pulang dengan karung di pundak, membawa cerita-cerita kecil dari jalanan, tentang anak kecil yang menjual balon, tentang pedagang yang memberinya nasi, atau tentang anjing yang selalu menyala kalau ia lewat di gang sempit. Kakek itu tidak pernah banyak bicara, tapi setiap kali Haris pulang, kakek itu selalu menatapnya dengan mata yang hangat, seolah menunggu seperti seorang ayah menunggu anaknya pulang. Kadang Haris tertawa sendiri saat bercerita. Kadang matanya basah saat mengenang masa kecil yang ia sendiri tidak tahu lengkapnya. "Dulu saya pengen sekolah tinggi, Pak," katanya suatu malam sambil menambal sandal jepitnya. "Tapi siapa yang mau biayain? Jadinya ya begini. Tapi nggak apa-apa. Saya bahagia kok. Meskipun nggak punya apa-apa, tapi masih bisa bantu orang lain." Kakek itu menatapnya dalam diam. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengambil sepotong tempe dari piring dan menyuapkannya ke mulut Haris. "Loh, Bapak, ini buat Bapak, bukan buat saya," ujar Haris sambil tertawa kecil. Tapi kakek itu hanya menggeleng dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, Haris merasa seperti punya keluarga. Namun hari ketujuh, semua berubah. Siang itu panas lebih menyengat dari biasanya. Matahari tegak lurus di atas kepala. Haris sedang menyuapi kakek di meja kecil dari kayu lapuk ketika terdengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Ia menoleh ke jendela bambu. Suara pintu mobil dibanting. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Haris berdiri, mengerutkan kening. "Siapa, ya?" katanya pelan, berjalan keluar. Begitu membuka pintu, ia mendapati 5 pria berjas hitam berdiri di depan gubuk. Wajah mereka dingin. 2 orang memakai kacamata gelap. "Maaf, ada perlu apa?" tanya Haris sopan. Namun belum sempat ia bicara lebih jauh, 2 dari mereka langsung menarik lengannya keras. Sakit, Pak. Saya tanya baik-baik." Satu dari mereka memukul perutnya. Haris terhuyung, lalu dipukul lagi di rahang. Tubuhnya jatuh ke tanah. Debu naik. "Astaga, kenapa, Pak? Saya salah apa?" Suaranya gemetar di antara batuk darah. 2 pria lain bergegas masuk ke dalam rumah. Dari dalam, terdengar suara kursi tergeser dan piring jatuh. "Bapak!" Haris berusaha bangkit, tapi 2 orang itu menahannya di tanah. "Diam kau!" bentak salah satu dari mereka. Dalam pandangan kabur, Haris melihat 2 pria keluar dari rumah sambil menyeret tubuh kakek yang lemah. Kakek itu berusaha bicara, tapi suaranya tertelan udara. "Bapak, jangan dibawa. Itu bapak saya," teriak Haris. Namun mereka tidak peduli. Lalu Haris melihatnya. Di balik kaca mobil hitam yang mengilap, duduk seorang pria berjas merah. Ia menatap Haris tajam. Di dada jasnya, tampak sesuatu berkilau terkena cahaya matahari. Haris memandang benda itu lama, sebelum pandangannya mengabur. Sekali lagi, satu pukulan keras mendarat di pelipisnya. Dunia berputar. Gelap. Ketika ia sadar, matahari sudah tenggelam. Langit memerah di luar jendela. Kepalanya berdarah, bibirnya pecah. Ia menatap sekeliling. Rumahnya berantakan. Piring pecah, tikar terbalik, dan kasur kosong. Kakek itu sudah tidak ada. Haris menatap kosong ke langit-langit, lalu menutup wajahnya dengan tangan gemetar. "Allah, kalau memang ini takdir, tolong jaga dia," bisiknya lirih. Malam itu ia tidur dalam kesakitan. Badannya memar, wajahnya bengkak. Tapi yang paling sakit bukan lukanya,
melainkan kesepian yang tiba-tiba kembali menelannya. Keesokan paginya, Haris tetap memulung. Meski tubuhnya remuk, ia berjalan seperti biasa, menyeret karung di bawah matahari. Orang-orang yang melihat hanya menatap iba, tapi tak satu pun yang bertanya. Siang itu, di tempat yang sama tempat ia dulu menemukan kakek, seseorang memanggil namanya. "Permisi, maaf." Ia menoleh. Seorang wanita muda berdiri di hadapannya. Rambutnya sebahu, bergelombang, menutupi sebagian wajahnya yang cantik namun tampak cemas. Ia mengenakan blus putih dan celana panjang krem. Di tangannya ada ponsel yang menampilkan sebuah video. "Ini kamu, kan?" katanya sambil memperlihatkan layar ponsel itu. Haris terkejut. Di layar itu terlihat dirinya saat menolong kakek tua di pinggir jalan seminggu lalu. Video itu sudah disukai ribuan orang. "Iya, itu saya," jawab Haris pelan. "Tapi, kamu siapa?" Wanita itu menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. "Saya Kayla. Kakek di video itu. Itu kakek saya. Namanya Tama. Dia hilang sebulan lalu." Haris terdiam. Kayla melangkah lebih dekat. "Tolong, kamu tahu di mana dia sekarang?" Haris menunduk. Suaranya berat. "Dia sempat tinggal sama saya, tapi kemarin ada 5 orang datang. Bawa kakek pergi." Wajah Kayla pucat. Apa kamu tahu siapa mereka?" Haris menggeleng lemah. "Tidak, saya tidak tahu siapa mereka. Karena tiba-tiba dipukul." Kayla menatap Haris tak percaya. Ia menatap wajah pemuda lusuh itu, yang penuh memar dan luka. "Allah," gumamnya pelan. "Kamu dipukul, hanya karena kamu nolong kakekku." Air mata menetes di pipinya. "Maafkan aku, maafkan keluargaku." Haris menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Nona. Saya cuma pengen tahu kakekmu nggak apa-apa, kan?" Kayla menggenggam tangan Haris erat. "Jika kakek dijemput seseorang, pasti sekarang sudah di rumah. Tapi ini belum." Dan sejak hari itu, 2 orang dari dunia yang berbeda, seorang pemulung miskin dan wanita kaya, dipertemukan oleh satu takdir yang sama, mencari kebenaran tentang hilangnya seorang kakek tua yang tak pernah bicara, namun meninggalkan jejak yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga. Matahari mulai tenggelam di balik gedung tinggi. Mereka duduk di dalam rumah Haris. Katanya Kayla ingin memeriksa baju kakek yang dipakai dulu. "Kalau sakitnya parah, aku bawa kamu ke rumah sakit ya," ucap Kayla pelan. "Nggak perlu, Nona. Saya udah biasa dipukul," jawab Haris dengan senyum samar. Kayla terdiam. Hatinya terasa perih mendengar kalimat sederhana itu. "Biasa dipukul?" gumamnya lirih. "Kamu ini baik banget, tapi hidup kamu kok sekeras itu." Haris hanya menatap keluar rumahnya. Sepi. "Dulu waktu kecil saya sering diusir dari tempat penampungan," kata Haris perlahan. "Katanya saya bandel. Padahal saya cuma lapar. Dari situ saya belajar. Kalau dunia ini nggak selalu peduli sama orang baik. Tapi nggak apa. Saya cuma pengen tetap punya hati." Kayla menatap pemuda itu. Melihat wajah Haris yang keras tapi jujur. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergerak. Rasa hormat yang tulus. Ia menghela napas panjang. "Kalau gitu mulai malam ini, kamu nggak usah mikir tempat tinggal lagi. Kamu ikut aku aja ke rumah." Haris terkejut. "Hah? Nggak perlu, Nona. Saya udah terbiasa tidur di rumah kayu itu." "Tapi kamu luka-luka. Rumahmu ini juga berantakan, kan? Dan itu karena kau menyelamatkan kakek." "Beneran nggak usah, Nona. Saya cuma pemulung. Nanti malah bikin repot." Kayla menatapnya tajam. "Nama saya Kayla. Jangan panggil Nona." Haris terdiam sebentar, lalu tersenyum. "Iya. Tapi beneran. Saya takut nanti keluarga kamu salah paham." Kayla tersenyum kecil. "Kalau mereka salah paham, biar aku yang jelasin. Kamu udah bantu kakekku. Aku harus balas budi." Setelah membujuk, Haris akhirnya mau. Haris duduk di kursi belakang mobil hitam yang disetir sopir Kayla.
Tangannya masih gemetar. Ia belum terbiasa duduk di mobil semewah itu, apalagi dengan pakaian lusuh dan tubuh penuh memar. Kayla duduk di depan, sesekali menoleh ke belakang dengan wajah khawatir. Mobil berhenti di depan gerbang besar. Rumah itu seperti istana bagi Haris, dinding putih, halaman luas, dan air mancur di tengah taman. Ia menelan ludah. Ya Allah, gumamnya. Rumah ini besar banget. Kayla hanya tertawa kecil. Ayo turun. Nggak usah takut. Kamu tamu di sini. Begitu masuk, Haris menunduk canggung. Seorang wanita paruh baya datang menyambut. Matanya sembab. Kayla, kamu di mana aja? Mama khawatir banget. Kayla langsung memeluknya. Maaf. Aku ketemu orang yang nolong kakek. Ibu itu menatap Haris. Awalnya bingung, lalu wajahnya melembut. Jadi kamu yang nolong ayah saya? Iya, Bu. Tapi maaf, saya nggak bisa jagain beliau sampai akhir. Saya dipukul orang dan kakek dibawa pergi. Wanita itu menutup mulutnya, menahan tangis. Ya Allah, anak baik, kamu udah lakukan lebih dari cukup. Tak lama kemudian, seorang pria berwajah tegas keluar dari ruang tamu. Rambutnya disisir rapi, jasnya hitam elegan. Ada apa ini? Siapa dia? Suaranya dalam dan dingin. Kayla menoleh. Ayah, ini Haris, orang yang nolong kakek waktu hilang. Pria itu menatap Haris dari ujung kepala sampai kaki. Wajahnya tidak menampakkan emosi. Terima kasih sudah bantu ayah mertua saya. Katanya datar. Tapi lain kali, jangan biarkan orang asing tinggal di rumahmu begitu saja. Dunia ini kejam. Nada suaranya sopan, tapi tajam. Haris menunduk dalam. Iya, Pak. Saya cuma kasihan, nggak kepikiran hal lain. Pria itu mengangguk singkat. Baiklah, terima kasih sudah bantu keluarga kami. Kamu bisa istirahat di ruang tamu dulu. Nanti asisten kami bantu bersihkan luka. Kayla menatap ayahnya kecewa. Ayah bisa ngomong yang lebih lembut sedikit nggak? Dia habis dipukul demi kakek. Loh. Pak Alex hanya menghela napas. Ayah nggak marah, cuma hati-hati. Orang baik kadang dipermainkan orang jahat. Kayla. Malam itu Haris tinggal di ruang belakang rumah besar itu. Ia merasa canggung, tapi juga bersyukur. Kayla sering datang menemaninya berbicara. Kadang mereka bicara tentang masa kecil, kadang tentang kakek Tama yang masih belum diketahui nasibnya. Beberapa hari berlalu, luka Haris mulai membaik. Ia ditawari pekerjaan oleh ibu Kayla. Haris, kalau kamu nggak keberatan, tolong bantu urus taman di belakangnya. Katanya lembut, biar kamu juga punya kegiatan. Haris menunduk hormat. Dengan senang hati, Bu, saya nggak mau nganggur. Setiap pagi, Haris menyapu halaman, memangkas bunga, dan menyiram tanaman. Kayla sering menghampirinya sambil membawa minuman dingin. Capek enggak? Tanya Kayla. Enggak kok, jawab Haris sambil tersenyum. Saya senang bisa kerja di tempat kayak gini. Dulu saya cuma bisa lihat taman dari luar pagar. Kayla tersenyum hangat. Mulai sekarang kamu bagian dari keluarga ini, Haris. Hari-hari berjalan damai. Sampai suatu pagi Haris melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ia sedang menyapu halaman depan ketika melihat Pak Alex keluar dari rumah dengan jas rapi berwarna abu-abu. Tapi matanya langsung tertuju pada dada jas itu. Di sana, terpasang bros emas bergambar kepala rusa bertanduk. Imgatam hari itu muncul. Bros yang sama persis dengan yang ia lihat di jas pria berjas merah hari itu. Tangannya berhenti bergerak. Dadanya berdegup kencang. Allah, bisiknya pelan. Itu bros yang sama. Namun Haris tidak gegabah. Ia tahu wajah pria di mobil hari itu bukan Pak Alex. Tapi kenapa brosnya sama? Haris memandangi sosok Pak Alex yang masuk ke mobil, lalu pergi. Ia terdiam lama. Hatinya diliputi rasa penasaran dan bingung. Sore harinya, Kayla datang menghampirinya di taman. Haris, kamu kelihatan aneh hari ini. Ada apa? Haris menelan ludah. Kayla,
Aku tadi lihat ayahmu pakai bros emas. Gambarnya kepala rusa. Aku rasa itu sama persis kayak yang kulihat waktu orang bawa kakekmu pergi. Kayla langsung menatapnya. Ekspresinya berubah tegang. Maksudmu, kamu curiga ayahku? Enggak, bukan gitu. Sahut Haris cepat. Aku yakin wajahnya beda. Bukan ayahmu. Tapi brosnya sama persis. Kayla diam lama. Ia menunduk. Berpikir keras. Bros itu cuma dimiliki 2 orang di keluarga kami, katanya perlahan. Ayahku dan adiknya. Paman Franz. Paman Franz. Kayla mengangguk. Iya, dia adik ayahku. Mereka punya bros kembar. Hadiah dari kakek dulu. Mata Haris perlahan membulat. Kalau begitu, mungkin orang di mobil itu pamanmu. Kayla mengangkat kepala cepat. Kamu yakin? Haris mengangguk pelan. Aku nggak bisa lupa matanya dingin, tajam. Dan bodyguardnya besar-besar. Pakai kacamata hitam. Sama seperti yang mukulin aku waktu itu. Kayla menarik napas panjang. Ia menatap Haris serius. Kalau begitu, kita harus pastikan dulu. Aku nggak mau nuduh tanpa bukti. Aku setuju, jawab Haris. Tapi aku yakin, pamanmu tahu sesuatu tentang kakekmu. Kayla menatap Haris dalam diam. Ada sesuatu di matanya, campuran takut dan tekad. Haris, katanya lirih, kamu mau bantu aku cari tahu? Haris mengangguk. Selama aku bisa bantu, aku bakal bantu. Kayla menatap langit sore yang mulai berubah warna. Rambut bergelombangnya tertiup angin. Kalau begitu, besok kita ke rumah Paman Franz, katanya. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan sore itu, di bawah sinar oranye matahari yang mulai padam, 2 orang itu berdiri bersebelahan di taman luas, dengan satu tekad yang sama, mencari kebenaran tentang seorang kakek tua yang pernah diselamatkan Haris, dan tentang rahasia yang mulai berputar di balik bros emas kepala rusa bertanduk. Pagi itu udara terasa berat. Langit berwarna kelabu meski matahari sudah tinggi. Di halaman depan rumah megah keluarga Kayla, sebuah mobil hitam telah menunggu. Haris berdiri di sisi mobil, mengenakan kemeja sederhana pinjaman dari asisten rumah tangga. Ia tampak gugup. Tangannya tak henti mengusap rambut. Kayla keluar dari pintu rumah, mengenakan blus lembut berwarna krem dan celana panjang coklat muda. Rambut bergelombangnya dibiarkan tergerai menutupi sebagian pipinya. Wajahnya cantik, tapi matanya tampak tegang. Haris, udah siap? Siap. Kayla, tapi, kamu yakin mau ajak aku ke rumah pamanmu? Kayla mengangguk. Iya. Aku cuma mau dengar penjelasan dia langsung. Dan kalau kamu nggak ikut, aku nggak tenang. Haris menunduk. Baiklah, aku ikut. Tapi aku janji nggak akan bikin ribut. Mereka pun berangkat. Sepanjang jalan, Kayla tak banyak bicara. Haris menatap keluar jendela, melihat deretan rumah besar berganti dengan pepohonan dan pagar tinggi. Hatinya gelisah. Ia teringat tatapan dingin pria berjas merah yang dulu menatapnya dari balik kaca mobil. Semakin dekat mereka ke rumah Franz, semakin kuat rasa itu muncul di dadanya. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan gerbang besar bertuliskan, Villa Mulyawan. Seorang penjaga membukakan pagar besi. Rumah itu menjulang megah, dengan taman luas dan kolam kecil di tengahnya. Semuanya tampak rapi dan teratur. Terlalu rapi untuk tempat yang mungkin menyimpan rahasia gelap. Kayla turun lebih dulu. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk bersama Haris di belakangnya. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar dari pintu depan. Posturnya tinggi, kulitnya cerah, wajahnya tampan tapi kaku. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat melihat Kayla. Kayla, keponakan cantikku. Sudah lama sekali nggak main ke rumah paman, katanya dengan nada hangat yang terasa dipaksakan. Kayla tersenyum sopan. Iya, paman. Aku lagi banyak urusan. Franz menatap Haris di belakang Kayla. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Dan siapa ini? Oh, ini Haris, jawab Kayla cepat.
Dia orang yang menemukan kakek waktu di jalan itu, yang viral di video. Franz berhenti sejenak. Pandangannya tajam menelusuri wajah Haris. Oh, jadi kamu yang ada di video itu. Haris mengangguk pelan. Iya, Pak. Franz tersenyum lagi, tapi sorot matanya dingin. Baiklah, ayo masuk. Kita ngobrol di ruang tamu. Begitu masuk ke dalam rumah, Haris langsung merasa aneh. Udara di dalam rumah itu terlalu hening. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa orang rumah. Hanya suara langkah sepatu di lantai marmer yang menggema. Di ruang tamu, Franz duduk di sofa kulit coklat. Ia menatap Kayla, lalu berpaling ke Haris. Jadi kamu menolong kakek Tama, ya? Iya, Pak. Jawab Haris sopan. Saya temukan beliau di pinggir jalan. Waktu itu orang-orang cuma nonton. Nggak ada yang bantu. Lalu kamu bawa ke rumahmu. Haris mengangguk. Iya, Pak. Kakek lemah banget. Saya nggak tega biarin dia di sana. Franz memutar cangkir kopinya pelan, lalu berkata datar. Lalu setelah itu dia menghilang, begitu? Betul, Pak. Ada 5 orang datang. Mereka mukul saya dan bawa kakek pergi. Franz menatap tajam. Kamu lihat siapa pelakunya? Saya nggak sempat lihat jelas, Pak. Saya cuma ingat satu hal. Haris berhenti sebentar. Ia menatap Kayla, lalu menatap Franz. Saya lihat seorang pria di dalam mobil. Pakai jas merah, dan di jasnya ada bros emas bergambar kepala rusa bertanduk. Franz tersenyum kecil. Tapi tangannya yang memegang cangkir tampak sedikit bergetar. Bros emas. Iya, Pak. Itu aneh. Banyak orang punya bros seperti itu. Tidak banyak, Paman. Potong Kayla cepat. Ayah dan Paman aja yang punya. Itu hadiah dari kakek, kan? Franz menatap keponakannya lama. Senyumnya perlahan menegang. Oh, kamu masih ingat. Tapi jangan cepat menuduh. Kayla, dunia ini penuh kebetulan. Aku nggak nuduh, Paman. Aku cuma pengen tahu, mungkin Paman tahu sesuatu tentang kakek. Ruangan seketika terasa dingin. Haris bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Franz meletakkan cangkirnya, lalu bersandar santai. Kakekmu keras kepala. Kadang dia pergi tanpa bilang siapa-siapa. Mungkin kali ini juga begitu. Tapi Paman tahu kan, dia nggak mungkin hilang selama itu, kata Kayla dengan nada menahan emosi. Franz berdiri. Sudahlah, Kayla. Kalau kakekmu muncul, pasti dia balik ke rumah. Jangan terlalu dengar omongan orang asing. Ia menatap Haris sekilas. Dingin. Kadang orang suka cari perhatian dengan cerita-cerita sedih. Haris menunduk. Ia tahu dirinya sedang dihina, tapi ia diam. Kayla menggertakkan gigi. Jangan gitu, Paman. Aku percaya sama Haris. Dia orang baik. Kalau bukan karena dia, kakek bisa meninggal di jalan. Franz menatap Kayla dengan mata yang berkilat aneh, lalu tersenyum tipis. Kalau kamu bilang begitu, baiklah. Tapi hati-hati, Kayla. Orang baik kadang dimanfaatkan. Jangan terlalu percaya. Obrolan itu berakhir dingin. Franz berpura-pura ramah mengantar mereka ke pintu. Tapi Haris sempat melihat sesuatu. 2 pria berjas hitam berdiri di depan gerbang. Wajah mereka keras dan tidak asing. Itulah orang-orang yang dulu memukulinya. Ia yakin 100%. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil hening. Kayla menatap jalan di depan dengan mata kosong. Aku nggak suka cara pamanku bicara, katanya akhirnya. Haris menatapnya pelan. Aku juga nggak suka, Kayla. Tapi aku yakin dia orang di mobil waktu itu. Kayla menoleh cepat. Kamu yakin? Haris mengangguk. Aku lihat bodyguardnya. 2 orang itu orang yang sama yang mukulin aku. Kayla menarik napas berat. Berarti Paman Franz memang terlibat. Tapi kita nggak bisa asal tuduh, ujar Haris hati-hati. Kita butuh bukti. Kayla menatap keluar jendela. Aku tahu. Dan aku bakal cari bukti itu sendiri.
Haris menatap wajah Kayla yang diterpa cahaya sore. Ada keteguhan di sana, bukan hanya ingin tahu kebenaran, tapi juga keberanian melawan keluarganya sendiri. Dalam hati Haris berbisik, "Semoga Allah kuatkan langkahmu, Kayla." Dan sejak hari itu, keduanya mulai menyusun langkah diam-diam. Mereka tahu, kebenaran tidak mudah ditemukan, apalagi bila musuhnya adalah darah sendiri. Namun di balik senyum palsu Franz dan kemewahan rumah besar itu, rahasia mulai retak sedikit demi sedikit, menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Malam itu, hujan turun perlahan di luar jendela kamar Kayla. Rintiknya menimpa kaca, membuat suara lembut yang berulang-ulang seperti lagu sedih. Di meja, laptopnya terbuka menampilkan berita lama tentang kakek Tama, yang sempat dinyatakan hilang tanpa jejak. Di sebelahnya, secangkir teh sudah dingin, tak tersentuh sejak sejam lalu. Kayla bersandar di kursi, matanya sayu. Bayangan wajah kakek yang ramah terlintas di kepalanya. Lelaki tua yang sering menemaninya belajar piano waktu kecil, yang tak pernah marah sekalipun ia berbuat salah. Hatinya remuk memikirkan betapa kejam dunia telah memperlakukan orang sebaik itu. Pintu kamar diketuk pelan. "Masuk aja," katanya lirih. Haris muncul di ambang pintu, menunduk sedikit. Rambutnya masih basah oleh hujan. "Maaf, aku ganggu. Aku cuma mau tanya, kamu nggak apa-apa?" Kayla memaksakan senyum. "Aku nggak apa-apa, Haris. Cuma, masih kepikiran kakek dan paman." Haris melangkah pelan masuk. "Aku tahu rasanya kehilangan seseorang yang nggak bisa kita jangkau. Tapi kamu nggak boleh nyerah. Aku yakin kakekmu masih hidup." Kayla menatap Haris lama. Sorot matanya sendu. "Aku juga yakin. Tapi yang bikin aku marah, gimana kalau benar orang yang mukul kamu itu disuruh paman Franz?" Haris menarik napas panjang. "Kita nggak bisa asal nuduh. Tapi aku yakin di rumah paman Franz ada sesuatu yang disembunyikan." Kayla menegakkan tubuhnya. "Makanya, aku mau cari tahu. Tapi kali ini, aku harus sendiri." Haris terkejut. "Sendiri? Kenapa?" "Kalau kamu ikut, paman Franz pasti curiga. Dia udah lihat kamu waktu itu. Aku bakal pura-pura main ke rumahnya, seperti biasa. Tapi aku akan cari bukti." "Bukti apa yang kamu maksud?" Kayla menggigit bibir bawahnya, lalu menatap Haris dengan mata serius. "Apapun yang bisa nunjukin kalau paman Franz tahu soal kakek. Surat, catatan, kamera, apapun." Haris diam sebentar. "Kalau gitu aku bantu dari luar. Aku bakal tunggu di sekitar rumah itu. Siapa tahu ada sesuatu yang aneh." Kayla mengangguk. "Baik. Tapi hati-hati ya, Haris. Aku nggak mau kamu disakiti lagi." Haris tersenyum kecil. "Selama kamu nggak takut, aku juga nggak akan takut." Kayla menunduk. Bibirnya mengembang sedikit. "Terima kasih. Kamu orang baik, Haris. Allah pasti kirim kamu ke hidupku bukan tanpa alasan." Ucapan itu membuat Haris terdiam. Ada sesuatu di dada kirinya yang bergetar pelan, antara haru dan kagum. Keesokan harinya, Kayla datang ke rumah paman Franz dengan wajah tenang. Rambutnya yang bergelombang ia biarkan tergerai, mengenakan gaun biru muda dan tas kecil di tangan. Ia ingin terlihat santai, seolah tidak ada niat apa-apa. Begitu mobilnya berhenti di halaman rumah besar itu, dua penjaga segera membukakan pintu. "Selamat pagi, Nona Kayla," sapa salah satu dengan nada sopan tapi hati-hati. Kayla tersenyum. "Pagi, paman Franz ada. Beliau di ruang kerja, Nona." Kayla masuk. Suasana rumah seperti biasa. Tenang, terlalu tenang. Wangi parfum ruangan menyelimuti udara. Di dinding tergantung foto keluarga lama, di mana kakek Tama masih terlihat sehat, berdiri di tengah antara dua anaknya, Pak Alex dan Franz. Senyum kakek di foto itu terasa hangat, namun kini membuat dada Kayla sesak. Tak lama kemudian, dari ujung koridor muncul Franz, dengan jas abu-abu rapi dan senyum sopan. "Kayla, keponakan paman datang juga." Kayla membalas senyumnya tipis. "Iya,
Paman Franz. Aku cuma kangen suasana rumah ini. Sudah lama nggak main ke sini. Franz tertawa kecil. Baguslah. Paman senang kamu datang. Duduk. Ayo minum teh dulu. Mereka duduk di ruang tamu yang luas. Franz berbicara ringan. Tentang bisnis. Tentang taman yang baru direnovasi. Tentang rencana keluarga. Tapi setiap kali Kayla menatap wajah pamannya, ada sesuatu di balik senyumnya yang terasa palsu. Senyum yang terlalu terkendali, terlalu rapi. Kayla menatap bros emas di dada jas pamannya. Bros itu berkilau, dengan bentuk kepala rusa bertanduk yang identik dengan cerita Haris. Bros paman cantik banget, katanya dengan nada datar. Franz tersenyum. Oh, ini? Dulu kakekmu yang kasih. Waktu itu dia bilang, siapapun yang pakai bros ini harus jaga kehormatan keluarga. Kayla menatap tajam. Tapi kenapa kehormatan keluarga malah dijaga dengan kebohongan? Ya. Franz mematung sejenak. Senyum di wajahnya membeku. Apa maksudmu, Kayla? Ah, enggak, paman, katanya cepat, pura-pura tersenyum. Aku cuma bercanda. Franz menatapnya lama sebelum akhirnya tertawa lagi. Tapi dari sorot matanya, Kayla tahu, paman sudah mulai curiga. Sementara itu, di luar rumah, Haris duduk di bawah pohon besar di seberang jalan. Ia menatap pagar tinggi rumah Franz, memperhatikan dua penjaga yang bolak-balik berpatroli. Ia memegang topi lusuh di tangan, mencoba tidak menarik perhatian. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di sisi rumah. Sebuah pintu kecil di samping, tampak terbuka sedikit. Dari sana keluar seorang pria berpakaian seragam putih, membawa nampan dengan semangkuk bubur dan gelas air. Gerakannya cepat dan canggung, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Ia menoleh kanan-kiri, lalu masuk kembali dan mengunci pintu itu dari dalam. Haris mengerutkan kening. Kenapa nganter makanan di pintu samping? Gumamnya. Siapa yang tinggal di sana? Ia menunggu beberapa menit. Tapi pintu itu tak terbuka lagi. Perasaan tidak enak muncul di dadanya. Ada sesuatu yang disembunyikan di dalam rumah itu. Di dalam, Kayla berpura-pura tersenyum sambil memegang cangkir teh. Paman Franz, aku boleh lihat taman belakang gak? Katanya sekarang lebih bagus dari dulu. Boleh, tapi jangan lama-lama. Paman ada tamu sebentar lagi. Oke, paman. Kayla berjalan ke arah taman belakang, melewati lorong panjang. Saat melewati koridor, ia melihat seorang perawat pria berjalan terburu-buru membawa handuk basah dan air minum. Wajahnya tegang. Kayla berhenti. Kamu perawat siapa? Pria itu tampak gugup. Saya cuma bantu bersih-bersih. Nona. Tapi kamu bawa handuk dan air minum. Iya. Buat tamu. Kayla menatapnya tajam, tapi tidak berkata lagi. Ia membiarkan pria itu berlalu, lalu mengikuti dari jauh, langkah demi langkah. Perawat itu berhenti di depan pintu kayu besar di ujung koridor. Ia membuka kunci pelan, masuk, lalu menutupnya kembali. Kayla menempelkan telinganya ke pintu. Dari dalam terdengar batuk berat, batuk seorang lelaki tua. Jantungnya berdetak keras. Ia menahan napas. Suara itu suara kakeknya. Kayla menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin membuka pintu itu sekarang juga. Tapi ia tahu belum saatnya. Ia harus pastikan dulu semua bukti kuat. Ia berbalik cepat, menahan tangis, lalu berjalan keluar taman. Begitu sampai di depan rumah, Haris langsung berdiri. Kayla! Gimana? Kayla menatapnya dengan mata merah. Aku dengar suaranya. Haris kakek masih hidup. Haris terpaku. Kamu yakin? Kayla mengangguk. Suaranya bergetar. Aku dengar sendiri dari balik pintu. Kakek batuk, sama persis kayak waktu dia tinggal di rumahmu. Haris mengepalkan tangan. Kalau gitu, besok malam kita harus masuk ke sana lagi. Tapi kali ini, kita buka pintu itu. Kayla menatapnya penuh tekad. Iya, besok malam semua rahasia itu harus terbuka. Dan di bawah hujan yang mulai reda,
Dua orang itu berdiri dalam diam, menatap rumah besar yang tampak damai, padahal di dalamnya tersimpan dosa dan kebohongan yang sebentar lagi akan terungkap. Angin malam berhembus lembut, tapi bagi Haris dan Kayla, setiap hembusannya terasa seperti tanda bahaya. Langit berwarna hitam pekat tanpa bintang. Hanya cahaya lampu jalan yang redup menyinari halaman besar rumah Paman Franz. Dari kejauhan, suara jangkrik bercampur dengan detak jantung mereka berdua. Kayla berdiri di balik pohon besar bersama Haris. Rambut bergelombangnya dibiarkan terurai menutupi sebagian wajah. Mata bulatnya menatap lekat ke arah rumah yang tampak sunyi. Ia memakai jaket hitam, agar tak terlalu mencolok dalam gelap. Haris di sampingnya mengenakan kaos gelap dan topi, membawa senter kecil dan obeng di saku celana. "Kayla, kamu yakin mau masuk sendiri?" bisik Haris. Kayla menatapnya cepat. "Kamu lupa, Haris? Paman Franz udah lihat kamu. Kalau kamu kelihatan lagi, kita bisa gagal. Tapi berdua kan lebih aman." "Tenang, aku udah tahu jalan. Aku bakal masuk lewat pintu samping yang kamu lihat kemarin. Pintu itu pasti buat keluar masuk perawat." Haris menarik napas dalam. "Kalau gitu, aku tunggu di luar pagar. Kalau ada yang aneh, aku langsung nyusul." Kayla mengangguk, senyumnya tipis. "Doain aku." Haris menatapnya lama sebelum menjawab pelan. "Semoga Allah jagain langkah kamu." Kayla menunduk sedikit, lalu berjalan cepat di antara bayangan pohon menuju pagar besi. Ia membuka pintu kecil di sisi pagar dengan kunci duplikat yang ia curi dari saku penjaga pagi tadi. Pintu itu berderit pelan. Ia menahan napas, masuk, lalu menutupnya perlahan tanpa suara. Rumah Paman Franz tampak gelap di beberapa bagian. Hanya lampu taman yang menyala redup. Kayla berjalan di sisi tembok, mengikuti jalan batu menuju pintu samping yang kemarin ia lihat digunakan oleh perawat. Langkahnya pelan tapi pasti. Setiap suara ranting patah membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ia sampai di depan pintu itu. Tangannya bergetar saat memutar gagang. Terkunci. Tapi Kayla sudah menyiapkan alat kecil, pin tipis yang ia bawa dari rumah. Ia memutar perlahan, menahan napas. Suara klik terdengar. Pintu terbuka. Ruang di dalamnya gelap dan dingin. Aroma obat dan antiseptik menusuk hidungnya. Di meja kecil, ada nampan dengan sisa makanan dan segelas air. Ia tahu, ini tempat yang sama seperti yang dilihat Haris. Kayla menatap ke koridor panjang di depannya. Di ujung sana, ada pintu kayu besar. Pintu yang kemarin ia dengar suara batu kakek. Ia melangkah. Setiap langkah terasa berat. Kakinya seperti diseret oleh ketakutan dan harapan yang bercampur jadi satu. Ia memegang dinding, mengintip ke setiap ruangan yang dilewati. Semuanya kosong. Tapi suara detak jam di dinding seolah memecah sunyi, mengiringi napasnya yang tak beraturan. Sampai akhirnya, ia tiba di depan pintu itu. Kayla menempelkan telinganya. Hening. Tapi kemudian terdengar suara napas pelan, terputus-putus, dan batuk ringan. Ia menahan air mata. Itu suara kakeknya. Dengan tangan gemetar, ia memutar kenop. Terkunci. Ia mencoba pin yang sama, tapi kali ini lebih sulit. Suaranya pelan tapi menusuk. Kayla menggigit bibir, memaksa agar tak terdengar. Sedikit lagi. Bisiknya. Klik. Pintu terbuka. Udara lembab menyambutnya. Lampu di kamar redup. Di dalam, seorang lelaki tua duduk di kursi roda, kepala menunduk, rambutnya beruban penuh, tangannya kurus, dan di lututnya ada selimut tipis. "Kakek," bisik Kayla lirih. Lelaki itu mengangkat kepala pelan. Matanya yang keruh menatap arah suara itu. Air mata langsung jatuh dari pipi Kayla. "Kakek," katanya lagi sambil berlari kecil mendekat. Ia berlutut di depan kursi roda, menggenggam tangan yang dingin itu. "Kakek, ini Kayla, kakek dengar aku, kan?" Butuh waktu beberapa detik sebelum lelaki tua itu tersenyum. Bibirnya bergetar lemah. Kayla." Suaranya pelan dan serak. Kayla menutup mulut, menangis tanpa suara. Ia mencium tangan kakeknya berkali-kali. "Allah."
Kakek masih hidup. Maaf, kakek. Kayla terlambat nemuin kakek. Kakek Tama menatap cucunya lama. Kenapa? Kamu tahu, aku di sini. Aku datang sama Haris. Dia yang nolongin kakek waktu di jalan. Dia juga yang ingat bros di jas orang yang bawa kakek. Semua petunjuk bawa aku ke sini. Kakek itu menarik napas berat. Kamu harus pergi. Franz bisa datang kapan aja. Kayla menggeleng keras. Enggak. Aku enggak akan ninggalin kakek di sini lagi. Kayla. Dengar mereka mau warisan, mereka pikir aku beban. Sebelum kalimat itu selesai, suara langkah kaki terdengar dari luar koridor. Berat, tergesa. Kayla membeku. Ia menoleh ke arah pintu, menahan napas. Kakek Tama berbisik. Cepat sembunyi. Kayla menatap sekeliling. Tak ada tempat selain lemari kayu di pojok ruangan. Ia berlari kecil ke sana, membuka pintu lemari, dan masuk, menutupnya pelan-pelan. Dari celah kecil, ia bisa melihat pintu kamar terbuka perlahan. Masuklah Paman Franz. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Di belakangnya, seorang perawat pria mengikuti dengan wajah pucat. Bagaimana keadaannya hari ini? Tanya Franz dingin. Masih lemah, Pak. Makan sedikit. Bagus. Jangan kasih makan banyak. Obatnya 2 kali dosis. Tapi, Pak, dosisnya tinggi sekali. Franz menatap tajam. Lakukan saja. Kayla menahan napas. Dadanya terasa seperti diremas. Franz mendekat ke kursi roda, menatap kakeknya dengan senyum dingin. Bagaimana, Ayah? Masih keras kepala juga? Lihat, tanpa aku, semua ini sudah berantakan. Jadi berhenti melawan. Tanda tangani surat itu, biar semua beres. Kakek Tama menatap balik dengan tatapan lemah tapi penuh perlawanan. Kamu, anak durhaka. Franz tertawa kecil. Anak durhaka? Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan. Semua harta itu lebih berguna di tanganku daripada di tangan orang tua yang udah pikun. Kayla menggigit bibir sampai berdarah. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu sekarang. Semua kecurigaannya benar. Kakeknya disekap. Diberi obat berlebihan. Dipaksa menandatangani surat warisan. Franz berbalik hendak keluar. Kunci pintunya. Pastikan tak ada orang lain yang bisa masuk. Katanya dingin. Perawat mengangguk dan menutup pintu lagi. Begitu langkah mereka menjauh, Kayla keluar dari lemari dengan napas tersengal. Ia memeluk kakeknya erat-erat. Kakek, aku janji, aku bakal bawa kakek keluar dari sini malam ini juga. Kakek Tama berusaha bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Hati-hati. Franz bukan satu-satunya. Kayla menatapnya bingung. Maksud kakek? Namun kakek itu sudah terlalu lemah untuk menjawab. Kayla menarik napas panjang, lalu menatap jendela kecil di sisi ruangan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu di luar pagar, Haris masih menunggu, menatap rumah besar yang sunyi. Ia tidak tahu, di dalam sana Kayla baru saja menemukan kebenaran, dan kebenaran itu jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu belum berakhir. Karena langkah-langkah menuju pengkhianatan sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan mulai reda ketika jarum jam di dinding rumah besar itu menunjuk pukul 11 malam. Di luar pagar, Haris menggigil dalam dingin, berdiri di balik semak-semak dengan pandangan tak lepas dari bangunan megah itu. Sejak 1 jam lalu, ia tidak melihat tanda-tanda Kayla keluar. Jantungnya berdebar kencang. Kayla, kamu di mana? Gumamnya lirih. Hingga akhirnya, dari jendela lantai 2, sebuah bayangan bergerak cepat. Haris menatap tajam. Bayangan itu, rambut bergelombang, tubuh ramping, itu Kayla. Ia muncul sebentar, lalu mengangkat tangan memberi isyarat pelan. Haris langsung paham. Ia berlari ke arah pagar sisi barat, tempat dindingnya tidak setinggi bagian depan. Ia memanjat perlahan, lalu mengintip ke dalam. Dari bawah jendela, terdengar suara Kayla berbisik. Haris, aku di sini. Kayla.
Seru Haris setengah lega. Tapi suaranya ditahan agar tidak terdengar. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Tapi kakek masih dikurung di kamar. Dan benar, semua ini ulah Paman Franz. Haris terdiam sejenak. Ia tidak terkejut, tapi mendengar Kayla mengatakan itu dengan suara bergetar membuat darahnya mendidih. Dia nyekap kakekmu. Kayla mengangguk. Iya, dan lebih parah lagi, dia maksa kakek buat tanda tangan surat warisan. Tapi kakek nolak. Haris mengepalkan tangan. Astagfirullah, jadi benar dia mau rebut harta keluarga. Bukan cuma itu, Haris. Suara Kayla melemah. Kakek sempat bilang sebelum aku sembunyi. Katanya Franz bukan satu-satunya. Ada orang lain, tapi kakek keburu lemas. Orang lain? Haris menatapnya bingung. Siapa lagi? Kayla menunduk. Aku nggak tahu. Tapi aku harus cari tahu. Dan malam ini, kita harus keluarin kakek dari sini. Haris berpikir cepat. Baik. Aku akan bantu. Tapi kita harus tenang. Kamu buka kuncinya dari dalam. Nanti aku bantu dorong kursi rodanya lewat pintu samping. Kayla mengangguk cepat. Oke. Aku tunggu sinyalmu di taman belakang. Lalu ia menutup jendela pelan. Sementara Haris berlari memutar, mencari jalan masuk tanpa membuat suara. Beberapa menit kemudian, mereka bertemu di taman belakang. Kayla sudah menggandeng tangan kakeknya, yang duduk di kursi roda, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Haris mendekat cepat. Kakek saya Haris. Ingat saya. Kakek Tama menatap samar, lalu tersenyum kecil. Anak baik kamu lagi. Tenang, Kek. Sekarang kita bawa kakek keluar dari sini. Kayla membantu membuka pintu samping yang sama ia masuki tadi. Angin malam menerpa wajah mereka. Semuanya tampak berjalan mulus, sampai suara berat terdengar dari balik taman. Berhenti. Kayla dan Haris membeku. Dari kegelapan, Paman Franz muncul bersama dua bodyguard besar. Matanya merah, wajahnya tegang. Jadi ini yang kalian lakukan di belakangku. Kayla memutar tubuh, berdiri di depan kakeknya. Paman Franz, cukup. Aku tahu semuanya. Kakek hampir mati karena kamu. Franz tertawa pendek, suaranya tajam. Kamu pikir kamu siapa, Kayla? Anak kecil yang sok tahu? Kamu nggak paham apa-apa tentang keluarga ini. Aku paham lebih dari cukup, bentak Kayla. Matanya berkaca-kaca. Kamu tamak. Kamu tega nyekap kakek sendiri cuma buat warisan. Franz melangkah mendekat. Warisan itu hakku. Aku yang ngurus semua bisnis keluarga. Aku yang bangun semuanya. Itu bohong. Kayla membalas dengan suara bergetar. Semua dibangun sama ayah dan kakek. Kamu cuma numpang hidup dari mereka. Haris maju setengah langkah. Pak Franz, jangan paksa kami. Kami cuma mau bawa kakek ke tempat aman. Franz menatap Haris penuh kebencian. Kamu, pemulung jalanan berani bicara padaku. Saya nggak peduli panggilan Bapak siapa. Tapi kalau Bapak masih punya hati, biarkan keluarga ini pulih tanpa ketakutan. Franz mendengus, lalu memberi isyarat tangan. Dua bodyguardnya melangkah maju, tapi Haris sudah bersiap. Saat salah satu dari mereka hendak menarik kakek, Haris menendang keras kaki pria itu, membuatnya jatuh menabrak pohon. Yang satu lagi mencoba memukul, tapi Haris mengelak cepat, membalas dengan mendorongnya ke semak. Kayla menjerit kecil. Haris, hati-hati. Cepat bawa kakek keluar, Kayla. Namun Franz dengan cepat menarik sesuatu dari dalam jasnya. Bukan senjata, tapi ponsel. Ia menekan tombol dan berbicara cepat. Alex, ke rumah sekarang juga. Anakmu berkhianat. Kayla terpaku. Ayah. Franz menatapnya tajam. Iya, Kayla. Kamu kira siapa yang nyuruh aku? Ayahmu. Dia yang mau warisan itu dibagi 2, bukan 3. Dan dia yang minta aku singkirkan ayah mertua kalian. Dunia seakan berhenti. Kayla terdiam, tak mampu bernapas. Apa?
Suaranya pecah. Ya, ayahmu yang nyuruh aku, kata Franz dingin. Tapi aku nggak bodoh. Setelah semua ini beres, aku yang akan punya semuanya. Haris menatap Kayla. Wajah gadis itu pucat. Matanya kosong. Kayla? Panggil Haris pelan. Tapi Kayla hanya berdiri kaku, seolah kata-kata itu menembus hatinya seperti pisau. Dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil mendekat. Franz tersenyum miring. Sudah, kamu terlambat. Semua akan berakhir malam ini. Tapi sebelum Franz sempat bicara lagi, kakek Tama yang duduk di kursi roda mengangkat tangan gemetarnya dan menatapnya tajam. Franz. Suaranya lemah, tapi tegas. Allah lihat, semua kejahatanmu akan terungkap. Dan seolah waktu berhenti, kilat petir menyambar langit. Kayla sadar kembali, menggenggam tangan kakeknya erat. Haris, kita harus pergi sekarang. Haris menarik kursi roda itu sambil menahan tubuh Franz yang berusaha mendekat. Mereka berlari melewati jalan samping menuju pagar kecil di belakang rumah. Namun dari arah depan, sorot lampu mobil mulai menerangi taman. Kayla menoleh dan melihat siluet ayahnya keluar dari mobil. Jasnya masih basah oleh hujan. Kayla. Suara Pak Alex menggema keras di antara deru angin. Apa yang kamu lakukan? Kayla berhenti. Napasnya tersengal. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Harusnya ayah yang jawab itu, teriaknya. Apa benar ayah yang suruh Paman Franz nyekap kakek? Pak Alex mematung. Wajahnya datar. Lalu perlahan, senyumnya muncul, dingin dan getir. Kalau bukan aku, siapa lagi yang punya kekuatan? Katanya lirih. Ayahmu sudah tua, Kayla. Aku cuma mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Kayla menatap ayahnya dengan pandangan tak percaya. Ayah. Suaranya nyaris tak keluar. Ayah tega. Kayla, dunia ini bukan tempat untuk orang lemah, jawab Alex datar. Aku cuma belajar dari hidup. Franz tertawa kecil di belakang mereka. Nah, sekarang kamu tahu siapa guru sejatimu, keponakan kecil. Tapi tawa itu berhenti saat suara keras terdengar. Duk! Franz terjatuh ke tanah. Haris berdiri dengan napas terengah, memegang ranting besar yang patah. Cukup sudah, katanya dingin. Kalian gak pantas disebut keluarga. Kayla menoleh ke Haris. Matanya masih berlinang. Haris, ayo. Tolong bawa kakek. Haris mengangguk. Lalu bersama Kayla, ia mendorong kursi roda kakek Tama menuju jalan belakang, meninggalkan dua pria yang kini terkapar dalam kekalahan dan dosa mereka sendiri. Malam itu, suara sirene polisi akhirnya terdengar dari jauh. Namun bagi Kayla, suaranya bukan sekadar tanda bahaya, tapi tanda dari akhir kebohongan panjang yang hampir menghancurkan segalanya. Dan di antara kegelapan hujan, Haris menggenggam bahu Kayla pelan. Kamu kuat, Kayla. Sekarang semuanya akan berubah. Kayla mengangguk pelan, menatap Haris dengan mata yang penuh syukur dan luka. Terima kasih, Haris, tanpa kamu, aku nggak akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini mengkhianati kami. Subuh mulai menyingsing. Langit kelabu di ufuk timur perlahan berubah lembayung. Embun menempel di ujung daun. Udara lembab menandakan hujan semalam belum sepenuhnya reda. Di ujung kota, di sebuah rumah perawat yang sederhana, Haris menutup jendela perlahan. Kayla duduk di samping ranjang tempat kakek Tama berbaring. Tubuh lelaki tua itu masih lemah, tapi matanya sudah lebih tenang. Tangan Kayla menggenggam tangannya dengan lembut, seolah takut melepaskan lagi. Haris berdiri tak jauh dari mereka, memperhatikan dalam diam. Bagaimana napasnya, Haris? Tanya Kayla lirih. Udah lebih baik, jawab Haris. Tadi perawat bilang, dosis obatnya terlalu tinggi. Tapi kalau istirahat cukup, kakek bisa pulih. Kayla mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari wajah kakeknya. Ada tangis yang ditahan di sudut matanya. Aku cuma pengen beliau sadar penuh. Aku pengen dengar sendiri siapa yang selama ini menyakitinya. Haris duduk di kursi di seberangnya. Kamu udah tahu sebagian besar kebenarannya, Kayla. Kayla menghela napas. Aku tahu.
Tapi aku masih belum bisa percaya. Ayahku sendiri. Suaranya pecah. Aku nggak pernah nyangka. Orang yang selama ini ngajarin aku arti tanggung jawab, ternyata ngelakuin hal sekejam itu. Haris menunduk. Kadang, yang paling kita hormati justru yang paling pandai menyembunyikan dosa. Sunyi menyelimuti ruangan beberapa saat. Hanya suara tik-tik air hujan dari talang yang terdengar di luar. Kakek Tama mulai bergerak. Kelopak matanya bergetar pelan. Lalu membuka perlahan. Napas Kayla tercekat. Kakek, bisiknya, menggenggam tangan itu lebih erat. Kakek sadar. Lelaki tua itu menatap wajah cucunya lama. Bibirnya bergetar. Kayla. Kayla menunduk. Air matanya jatuh membasahi tangan kakeknya. Iya, kek. Aku di sini. Aku sama Haris. Kakek udah aman sekarang. Kakek Tama menggeleng lemah. Belum aman selama mereka bebas. Kayla mengusap air matanya. Kakek tenang aja. Polisi udah jalan ke rumah Paman Franz. Mereka bakal tangkep dia. Kakek menatap cucunya dalam. Franz bukan satu-satunya. Nak. Haris mendekat. Kakek maksudnya. Pak Alex. Kakek menatapnya. Mengangguk pelan. Alex, anakku sendiri. Aku tahu. Dia datang waktu aku masih di rumah. Dia minta aku tanda tangan surat penyerahan perusahaan. Katanya cuma formalitas. Aku nggak mau. Aku bilang, biar semua dibagi rata ke anak-anaknya nanti, bukan ke dia. Matanya menatap langit-langit. Suaranya serak. Dia marah. Bilang aku nggak percaya sama dia. Malam itu, aku dibius. Aku bangun. Udah di kamar gelap di rumah Franz. Semua yang kusayang berubah jadi pengkhianat. Kayla menutup mulutnya. Menahan tangis. Kakek. Jadi ayah benar-benar nyuruh. Kakek hanya menatap kosong. Lalu meneteskan air mata. Haris mengepalkan tangan kuat-kuat. Aku udah curiga dari awal. Waktu lihat bros emas di jas Pak Alex. Aku ngerasa ada sesuatu. Tapi, aku nggak sangka dia sampai segitu kejamnya. Kayla menatap Haris dengan wajah hancur. Dia bukan cuma ayahku. Haris, dia guru terbaikku. Dia yang ajarin aku tentang kebaikan, tentang jujur, tapi ternyata semua cuma topeng. Haris menghela napas panjang. Orang baik kadang berubah kalau matanya tertutup oleh harta. Kayla memandang kakeknya, lalu bicara pelan. Kakek istirahat ya. Aku janji, aku yang bakal buka semuanya. Kakek nggak akan sendirian lagi. Kakek Tama tersenyum lemah. Kamu anak pemberani, Kayla. Tapi hati-hati. Alex, dia licik. Dia nggak bakal diam. Sore hari, rumah keluarga Kayla tampak ramai oleh polisi. Garis kuning melingkari pagar depan. Warga sekitar berdiri menonton dari kejauhan. Di teras, Paman Franz digiring keluar dengan tangan di borgol. Wajahnya dingin, tapi masih sempat tersenyum miring ke arah kamera wartawan. Aku cuma nurut perintah, katanya datar. Yang nyuruh semua ini bukan aku. Kayla datang bersama Haris. Ia menatap adegan itu tanpa berkata. Polisi yang mengenalnya memberi jalan. Seorang perwira mendekat, menunduk sopan. Nona Kayla, kami sudah amankan Franz. Tapi kami butuh keterangan lebih soal ayah Anda. Kami dapat laporan, beliau sempat meninggalkan rumah sejak tadi pagi. Kayla membeku. Meninggalkan rumah. Iya. Mobil pribadinya juga nggak ada. Kami duga dia melarikan diri. Haris menatap Kayla cepat. Kayla, kalau dia kabur, bisa bahaya buat kakek. Kayla menggigit bibir. Aku nggak akan biarin dia nyentuh kakek lagi. Malamnya, mereka kembali ke rumah perawat tempat kakek Tama beristirahat. Tapi kali ini, suasananya tak lagi tenang. Pintu depan terbuka sedikit. Angin malam meniup tirai dari dalam. Haris melangkah cepat masuk. Kayla, tunggu di luar. Enggak, aku ikut. Begitu mereka masuk, jantung Kayla langsung berdegup keras. Tempat tidur kakeknya kosong. Sprei berantakan.
Di meja ada surat kertas kusut dengan tulisan tangan tergesa. Jangan ikut campur. Urusannya belum selesai. Kayla menjatuhkan surat itu. Tubuhnya gemetar. Enggak mungkin. Haris memungut surat itu, membacanya cepat, lalu memandang Kayla dengan mata serius. Dia udah datang ke sini. Kayla, ayahmu. Kayla memeluk dadanya sendiri, menangis pelan. Kenapa dia lakuin ini lagi? Haris? Apa kurang semua yang udah dia punya? Haris menatap keluar jendela. Rahangnya mengeras. Karena orang yang serakah, Kayla nggak pernah puas. Bahkan darah sendiri pun mereka sanggupi korbankan. Kayla menatap Haris dengan mata merah. Kita harus cari kakek. Malam ini juga. Tapi kita nggak tahu dia bawa kemana. Aku tahu, jawab Kayla lirih, menatap jauh. Ayah cuma punya satu tempat yang selalu dia pakai kalau mau sembunyi. Villa lama keluarga di tepi hutan. Haris mengangguk. Kalau begitu, kita ke sana sekarang. Aku nggak akan biarin kamu jalan sendiri. Kayla menatap Haris dalam, lalu mengangguk. Terima kasih, Haris, kalau bukan karena kamu, aku udah hancur sendirian. Haris menatap balik lembut. Kamu belum kalah, Kayla. Justru sekarang, kamu baru mulai menang. Malam pun turun perlahan, menelan cahaya kota. Di bawah langit kelam, dua bayangan itu kembali melangkah. Kali ini bukan hanya mencari kebenaran, tapi juga menyelamatkan sisa cinta terakhir dalam keluarga yang hampir musnah oleh keserakahan dan pengkhianatan darah sendiri. Dan jauh di dalam hutan, di balik villa tua yang sunyi, sebuah cahaya lampu redup tampak bergetar di jendela. Seakan menandakan, babak baru dari kebenaran yang lebih kelam sedang menunggu untuk dibuka. Langit malam itu kelam, seolah hutan di depan mereka menelan semua cahaya. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar di antara pepohonan pinus tinggi menjulang. Mobil tua yang mereka pinjam berhenti tepat di depan gerbang besi berkarat. Kayla menatap papan kayu besar bertuliskan, Villa Aruna. Tempat yang dulu sering ia kunjungi sewaktu kecil bersama keluarga. Kini, tempat itu terasa asing dan menakutkan. Kayla menelan ludah. Dulu di sini tempat ayah suka menulis. Haris, dia bilang, tempat ini tenang. Tapi aku nggak pernah nyangka. Malam ini aku balik lagi untuk nyari kakek. Haris menatap gerbang yang tertutup ranting kering. Kalau benar ayahmu ke sini, dia nggak mungkin datang cuma untuk bersembunyi. Kayla mengangguk pelan. Aku tahu. Mungkin dia mau selesaikan semuanya. Mereka menyeberangi pagar rusak dan melangkah ke jalan setapak yang dipenuhi dedaunan basah. Aroma tanah dan lumut menusuk hidung. Setiap langkah menimbulkan suara renyah daun kering, membuat malam semakin tegang. Setelah berjalan sekitar 20 meter, cahaya samar terlihat di depan, berasal dari jendela villa yang berdiri di tengah kebun pinus. Lampunya redup, tapi cukup untuk memperlihatkan bayangan seseorang yang berdiri di dalam, bergerak ke kanan dan kiri. Dia di sana, bisik Haris. Kayla menarik napas panjang, lalu menatapnya. Haris. Aku takut, tapi aku harus hadapi dia. Aku di sini, Kayla, jawab Haris pelan. Apapun yang terjadi, kamu nggak sendirian. Mereka mendekat pelan. Kayla membuka pintu yang sedikit terbuka. Suara engsel tua berderit nyaring. Ruangan dalam villa berbau lembab. Dindingnya penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi di tengah ruangan itu, duduk seseorang di kursi kayu menghadap perapian yang menyala kecil. Pak Alex. Ia masih mengenakan jas gelap, rambutnya sedikit berantakan, dan di tangan kirinya menggenggam bros emas kepala rusa yang sama. Di depannya, kursi roda kosong berdiri tegak. Kayla mematung. Ayah. Suaranya hampir tak keluar. Pak Alex menoleh perlahan. Senyumnya tenang, tapi matanya kosong. Akhirnya kamu datang juga. Kayla, aku tahu kamu bakal kesini. Di mana kakek? Alex menatap kursi roda itu sebentar, lalu ke arah pintu. Dia di kamar sebelah. Tenang saja, aku nggak sakiti dia. Aku cuma butuh dia tanda tangan. Kayla melangkah maju dengan mata berkilat marah. Ayah masih nggak sadar.
Ya? Semua ini salah. Ayah udah bikin Paman Franz ditangkap, bikin keluarga hancur, dan sekarang ayah masih bicara soal tanda tangan. Alex berdiri, langkahnya pelan tapi tegas. Kamu nggak paham, Kayla. Semua yang kulakukan ini demi kamu. Kayla menggeleng cepat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Demi aku. Enggak. Ayah. Semua ini cuma demi keserakahan ayah sendiri. Alex menatap putrinya lama. Kamu pikir harta ini cuma uang? Ini warisan nama keluarga kita. Kayla. Aku capek jadi bayangan ayahku sendiri. Semua orang selalu bilang aku cuma menantu. Padahal aku yang bangun semua perusahaan itu. Haris maju satu langkah. Suaranya berat. Dengan nyekap orang tua sendiri. Pak? Itu bukan bukti kekuatan. Tapi kebodohan. Alex menatap Haris dengan tatapan tajam. Dan kamu, si pemulung yang tiba-tiba jadi pahlawan. Kamu nggak tahu apa-apa tentang keluarga ini. Haris menatap balik tanpa gentar. Mungkin saya nggak tahu harta kalian. Tapi saya tahu satu hal. Kalau seseorang tega menyakiti keluarganya demi uang, dia udah kehilangan segalanya. Kayla menarik napas berat, lalu berjalan ke arah kursi roda kosong. Kakek di mana? Alex menatap anaknya dengan senyum tipis. Kamu benar-benar keras kepala, sama seperti ibumu dulu. Ia menatap Haris. Kamu tahu, ibunya Kayla juga pergi karena menentang aku. Dia nggak kuat hidup dengan orang seperti aku. Dan sekarang anakku sendiri berani menentangku. Haris melangkah mendekat. Kalau begitu, hentikan semuanya malam ini. Alex tersenyum kecil, tapi matanya berubah dingin. Aku udah terlalu jauh untuk berhenti. Ia menoleh ke arah pintu di samping perapian, lalu berteriak. Masuk. Pintu itu terbuka. Seorang pria berpakaian hitam masuk mendorong kakek Tama yang duduk di kursi roda. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan cahaya kecil. Kakek, jerit Kayla berlari mendekat. Tapi pria itu segera menahan bahunya. Lepasin dia, bentak Haris, maju cepat dan menarik tangan pria itu. Mereka sempat saling dorong hingga pria itu terjatuh. Haris menatap Kayla cepat. Bawa kakek keluar. Kayla berlari, tapi Pak Alex menahan tangannya kuat-kuat. Kayla, jangan lawan ayahmu sendiri. Lepaskan aku, teriaknya. Ayah udah berubah jadi orang asing. Dalam tarik-menarik itu, bros emas di dada Alex terlepas dan jatuh ke lantai, memantulkan cahaya api dari perapian. Alex berusaha mengambilnya, tapi Haris menendang bros itu menjauh. Berhenti hidup buat simbol kosong itu. Pak, serunya. Yang ayah kejar bukan kehormatan, tapi keserakahan. Alex menatap Haris dengan pandangan penuh amarah. Ia mengangkat tangannya tinggi, menampar wajah Kayla keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan tua itu. Kayla tersentak, menatap ayahnya dengan air mata mengalir deras. Begitu caranya ayah tunjukkan cinta. Suaranya pecah, dengan menyakiti semuanya. Alex terdiam, tubuhnya bergetar. Tatapan Kayla membuatnya perlahan goyah. Haris mendekat, menatap pria itu dengan tegas. Kalau masih ada sedikit saja hati di dalam dada ayah, lihat wajah anakmu sekarang. Lihat kakekmu yang udah setengah mati karena ulahmu. Kakek Tama menatap putranya dengan air mata di pipi. Alex, kamu anakku. Tapi kalau kamu teruskan ini, kamu nggak pantas lagi bawa nama keluarga ini. Alex perlahan menurunkan tangannya. Pandangannya beralih ke bros emas di lantai. Lalu ke wajah Kayla yang masih menangis. Api kecil di perapian bergetar tertiup angin, menciptakan cahaya redup di wajahnya yang kusut. Lalu, seperti seseorang yang kehilangan arah, ia menunduk. Aku cuma mau diakui, katanya pelan. Aku cuma pengin dianggap berhasil. Kayla menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis semakin keras. Kami semua udah bangga sama ayah, dari dulu, katanya di sela isak. Tapi ayah hancurkan semuanya dengan tangan ayah sendiri. Haris mendekat dan menepuk bahu Alex pelan. Masih ada waktu buat memperbaiki semuanya.
Jangan teruskan dosa ini. Untuk pertama kalinya malam itu, mata Alex berkaca-kaca. Tapi belum sempat ia bicara, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Lampu merah dan biru memantul di dinding villa. Kayla menatap ayahnya dengan air mata mengalir. Ayah, menyerahlah. Alex menatap mereka semua, lalu tersenyum pahit. Terlambat tapi terima kasih, Kayla. Ia berjalan ke perapian, mengambil bros emas dari lantai, lalu meletakkannya di meja. Warisan ini, biar berhenti di sini. Ketika polisi masuk, Pak Alex berdiri tanpa perlawanan. Ia menatap kakeknya, lalu menunduk dalam. Maaf, ayah. Katanya lirih sebelum dibawa keluar. Kayla berdiri kaku, dadanya sesak. Haris mendekat, menepuk bahunya pelan. Udah berakhir. Kayla menatap api perapian yang perlahan padam. Belum. Haris belum. Luka ini masih panjang. Tapi setidaknya malam ini, kita udah berhenti hidup dalam kebohongan. Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik. Kakek Tama duduk diam di kursinya, menatap cucunya dan Haris bergantian, lalu berkata lirih. Allah, kirimkan kedamaian untuk keluarga ini. Dan di tengah suara hujan yang perlahan menutupi semua isak, bros emas di meja memantulkan cahaya terakhir. Tanda berakhirnya keserakahan yang lahir dari darah sendiri. 2 minggu telah berlalu sejak malam di villa itu. Matahari pagi perlahan naik di balik awan tipis, menerangi halaman rumah kecil yang kini jadi tempat tinggal baru bagi Kayla dan kakek Tama. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada lampu kristal, hanya rumah kayu sederhana dengan halaman hijau dan aroma tanah basah. Di bangku panjang dekat pohon mangga, Haris sedang memangkas rumput dengan tangan penuh lumpur. Kaosnya basah oleh keringat, tapi wajahnya tenang. Sementara di teras, Kayla sedang menyuapi kakeknya bubur hangat. Rambutnya yang bergelombang diikat setengah, dan senyumnya lembut setiap kali kakeknya berhasil menelan 1 sendok makanan. Pelan-pelan aja, kek, katanya lembut. Kakek Tama mengangguk pelan. Rasanya enak sekali. Udah lama gak makan bubur buatan cucuku. Kayla tersenyum. Kayla janji. Mulai sekarang, kakek gak akan kekurangan apapun. Haris menoleh dari halaman, lalu berkata sambil tersenyum. Tapi jangan lupa, buburnya masih ada sisa buat saya juga, ya. Kayla tertawa kecil. Kamu kerja aja dulu sana, baru dapat jatah. Wah, galak juga majikannya, balas Haris, pura-pura cemberut. Tawa kecil itu memecah keheningan pagi. Tapi di balik tawa itu, masih ada perasaan haru yang menempel di dada mereka semua. Luka yang belum sepenuhnya sembuh, namun mulai berganti dengan ketenangan. Siang itu, polisi datang untuk terakhir kalinya. Mereka membawa kabar resmi. Paman Franz dan Pak Alex telah ditahan dan menandatangani pengakuan lengkap. Semua aset yang didapat dari manipulasi dan pemalsuan surat warisan akan dikembalikan. Kayla menatap surat itu dengan tangan gemetar. Aku nggak butuh semua ini, katanya lirih. Aku cuma pengin keluarga kita tenang lagi. Perwira itu menatapnya dengan hormat. Nona, kakek Anda adalah korban utama. Harta ini haknya. Tapi kalau Anda ingin, Anda bisa serahkan sebagian untuk yayasan sosial. Kayla menatap Haris yang berdiri di sampingnya. Menurut kamu gimana? Haris menunduk pelan. Kalau aku boleh bilang, mungkin kakek bakal lebih bahagia kalau harta itu jadi berkah buat orang lain. Kayla tersenyum kecil. Kamu benar. Ia menatap kakeknya, lalu menandatangani surat itu. Sebagian dari harta ini akan disumbangkan. Aku nggak mau hidup lagi dari uang yang bikin darah keluargaku pecah. Kakek Tama menatap cucunya dengan air mata bangga. Allah, cucuku tumbuh jadi perempuan yang kuat dan berhati bersih. Kakek nggak salah berharap padamu. Sore menjelang. Langit berwarna oranye keemasan. Burung-burung terbang kembali ke sarang. Kayla berjalan ke halaman belakang. Tempat Haris sedang menjemur pakaian di tali bambu. Ia membawa 2 gelas teh hangat. Capek? Tanya Kayla sambil duduk di sebelahnya. Haris menatap langit, lalu tersenyum. Capeknya beda. Capek yang rasanya tenang.
Udah lama aku nggak ngerasa kayak gini. Kayla memandangi wajahnya lama. Kamu tahu, Haris, semua ini nggak akan selesai kalau bukan karena kamu. Haris menggeleng pelan. Nggak, Kayla. Kamu yang berani. Aku cuma bantu sedikit. Sedikit. Kayla tersenyum. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku masih hidup di rumah besar itu, nggak tahu apa-apa, dan terus percaya sama kebohongan. Haris menatap matanya dalam, lalu berkata pelan. Mungkin Allah memang nyusun semuanya begini. Aku yang dulu hidup tanpa arah, sekarang punya alasan buat tetap di sini. Kayla menunduk. Senyum tipis muncul di bibirnya. Dan aku yang dulu cuma tahu dunia penuh kemewahan, akhirnya tahu makna sederhana dari kebaikan. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati angin sore yang lembut. Suara kakek Tama terdengar dari teras, melantunkan doa pelan. Suaranya lirih tapi menenangkan, seperti penanda bahwa semua luka kini perlahan mulai disembuhkan. Haris memejamkan mata sebentar, lalu berkata, Kayla, kamu nggak pernah nyesel udah tahu semua ini. Kayla menggeleng. Enggak. Aku lebih baik tahu kebenaran yang pahit daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Dan kamu masih bisa memaafkan ayahmu. Kayla terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Suatu hari nanti, mungkin iya. Tapi bukan sekarang. Luka ini masih baru. Aku cuma bisa doakan supaya dia sadar. Dan Allah ampuni kesalahannya. Haris mengangguk pelan. Itu doa yang paling tulus yang pernah aku dengar. Matahari semakin turun. Sinar oranye terakhir menembus sela dedaunan, membuat wajah mereka berdua diterpa cahaya hangat. Kayla menatap Haris, lalu berkata pelan. Kamu tahu, Haris, kakek bilang, orang yang datang dengan niat tulus nggak akan pernah hilang dari hidup seseorang. Haris menoleh. Maksud kamu? Kayla tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Kamu datang ke hidup kami dengan niat tulus, Haris. Dan aku gak mau kamu pergi lagi. Haris menatap gadis itu lama. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum dan menunduk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Angin sore meniup lembut rambut bergelombang Kayla, membawa aroma tanah dan udara segar yang menenangkan hati. Dari kejauhan, kakek Tama menatap mereka sambil tersenyum penuh arti. Allah, bisiknya pelan. Engkau kirim orang baik di saat yang paling gelap. Kini cahaya itu menerangi keluarga ini kembali. Dan di bawah langit senja yang perlahan berubah gelap, 3 jiwa yang dulu terluka kini duduk bersama dalam kedamaian baru. Bukan karena mereka kaya, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena akhirnya mereka mengerti bahwa niat tulus, seberapa kecil pun, bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Cerita mereka berakhir di situ. Tapi cahaya kebaikan yang mereka nyalakan tak akan pernah padam. Cerita selesai. Dan di bawah langit senja yang perlahan memudar, Haris, Kayla, dan kakek Tama akhirnya menemukan kedamaian. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi perebutan. Yang tersisa hanya kebaikan dari seorang pemuda jalanan yang membuktikan bahwa niat tulus lebih berharga dari 1000 kekayaan. Sahabat, kadang yang tak punya apa-apa justru punya segalanya. Hati yang bersih dan jiwa yang ikhlas. Semoga kita pun bisa belajar dari Haris untuk berbuat baik tanpa pamrih. Sahabat semua, jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya dari channel 1000 Kisah Nyata. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap rendah hati, tetap berbuat baik, karena Allah selalu bersama orang yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.